Saat Perang Pasifik, atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya, yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, at the places indicated. Apakah benar yang kudengar tadi? Kalau begitu, aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir pergi ke rumah Bung Hatta untuk memberitahu kabar kekalahan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan telah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang dan kita merdeka melalui PPKI. Sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan apa itu? Saya dengar di radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Baiklah. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno yang berhak memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah gulungan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh yang ingin mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya dengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio televisi London. Oleh karena itu, kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang, dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu. Kita harus tetap membicarakan dengan PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita harus bubarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak mau bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran besok hari. Ini batang leherku, seretlah aku ke pucuk itu, dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu besok hari. Cukup. Tidak perlu bertengkar. Ini sudah malam. Tidak baik buat keributan. Sebaiknya kita pulang. Baiklah, kami pulang. Assalamualaikum. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rangis Dengklok untuk diasingkan.
Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno dan Hatta segera melakukan revolusi. Sebenarnya kenapa kalian membawa kami ke sini? Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan dari hasil hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan keadaan. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Apakah mungkin semua itu kita lakukan? Tentu, Bung, asal kita berusaha kita pasti bisa. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Bung Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maida dan diketik oleh Sayuti Melik. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan DM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimanakah bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Baik, saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Rakyat Indonesia. Ya, apakah kalian setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Indonesia tanah air beta pusaka. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam salat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Tolong jahitkan bendera merah putih ini untuk dikibarkan setelah proklamasi. Baik, Pak, akan saya jahitkan. Fatmawati pun akhirnya menjahitkan bendera merah putih untuk dikibarkan setelah pembacaan proklamasi. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Dia tolong siapkan tiangnya untuk kita mengibarkan bendera. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Sayuti Melik datang dan masuk membawa naskah yang sudah diketik.
lalu memberikannya kepada Soekarno untuk ditandatangani. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Iya, tolong perbanyak naskah ini. Baik, Bu. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pada bulan Ramadan pukul 10 pagi, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Tetap dipuja-puja bangsa. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini dan menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa ketika jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita. Indonesia semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Para pemuda bersorak,